Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Bayi Anissa Safitri. Saya di sini sebagai moderator. Lebih tepatnya, saya dari kelompok 12 Bahasa Indonesia. Di sini anggota kelompok saya yang terdiri dari Ahmad Disya Syafdana sebagai pembaca materi pertama, dan yang kedua ada Syarifah Rajwa Yasmin sebagai pembaca materi yang kedua. Dan saya sendiri, Bayi Anissa Safitri, sebagai moderator dan pembaca materi ketiga. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang diksi atau pilihan kata. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama dan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Disya Syafdana. Saya akan membahas tentang diksi, yaitu tentang fungsinya dan manfaatnya dan pengertiannya. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alenia, atau wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir mirip atau bermiripan. Pengertian diksi menurut para ahli. Menurut Susilo Mansuruddin, diksi adalah merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat, memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Pilihan kata yang tepat ini berguna untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan kata-kata yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang-mengarang dan hal tulis-menulis, serta tutur sapa. Setelah membahas pengertiannya, kita akan membahas tentang fungsinya. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Adapun fungsi diksi diantara lain, yang pertama, mempermudah pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau penerima atau pembicara. Kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerima. Keempat, diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan tokoh, latar dan waktu serta alur cerita. Kelima, untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Keenam, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. C. Manfaat diksi. Diksi atau pilihan kata yang tepat sangat bermanfaat bagi penulis untuk membedakan antara kata-kata yang telah ditulis dengan kata-kata kutipan dari orang lain. Diksi yang tepat juga dapat memudahkan proses menulis agar lebih mengalir dan tidak terkesan dibuat-buat dengan kalimat yang tidak sesuai konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rajwa Yasmin Haikal. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan penggabungan kata-kata dan syarat ketepatan kata. Kesalahan penggabungan kata-kata. Sebelum saya menjelaskan kesalahan penggabungan kata-kata, apa sih itu gabungan kata? Gabungan kata adalah dua kata yang disusun menjadi satu sehingga menghasilkan makna lain atau makna baru. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Kata majemuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, itu termasuk kata majemuk sehingga ditulis terpisah.
Yang kedua, ada gabungan kata, termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dan ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang, strip dengar, anak, strip istri saya. Yang ketiga, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, akhirul kalam, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kesalahan pemakaian gabungan kata, yang mana, di mana, dari, pada. Contoh, yang pertama, mari kita dengarkan sambutan yang mana akan disampaikan oleh Pak Lurah. Yang kedua, demikian tadi sambutan Pak Lurah di mana beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Kesalahan, kata mana dalam kalimat nomor 1 tidak diperlukan. Bentuk gabung di mana tidak boleh dipakai di kalimat pertama. Di nomor 2, harusnya dipecah, misalnya, demikian tadi sambutan Pak Lurah. Beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Yang nomor 3, marilah kita perhatikan kebersihan daripada lingkungan kita. Kesalahan dari kalimat nomor 3, seharusnya tidak perlu menggunakan kata daripada, pasti kedengarannya lebih enak untuk didengar. Selanjutnya, kesalahan pemakaian kata dengan, di, dan ke. Contoh yang salah berikut ini. Yang pertama, sampaikan salam saya dengan Dona. Yang kedua, rumahnya diajukan dengan bank. Perbaikan kalimat di pertama dan kedua, seharusnya kata dengan itu diganti dengan kata kepada. Kata depan, di, dan ke harus diikuti oleh tempat, arah, dan waktu. Sedangkan kepada harus diikuti oleh nama atau kata ganti orang, termasuk binatang atau hewan. Kata gantiku, kau, mu, dannya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kuambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Selanjutnya ada kata depan, di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contoh, kain itu terletak di dalam lemari. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke syarat-syarat ketepatan diksi. Apa sih itu ketepatan? Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Maka, setiap penulis atau pembicara harus berusaha cermat mungkin memilih kata-katanya untuk mencapai maksud tertentu. Adapun syarat-syarat ketepatan pilihan kata adalah: yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Denotasi ialah kata yang bermakna lugas atau tidak bermakna ganda. Maksudnya di sini, makna denotasi adalah makna yang sebenarnya atau sesuai dengan apa yang ada di dalam kamus. Sedangkan konotasi ialah kata yang dapat menimbulkan berbagai macam makna. Maksudnya di sini, makna konotasi tidak ada di dalam kamus, tapi maknanya sesuai dengan kondisi atau situasi yang dikaitkan dengan subjektivitas. Contoh makna denotasi, bunga Edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Sedangkan konotasi,
Sinta adalah bunga desa di kampungnya. Yang kedua, kita harus membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Sinonim adalah kata yang maknanya sama dengan kata lain, namun bentuknya berbeda. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip ejaannya, seperti intensif dengan insensif, karton dengan kartun. Yang keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Yang kelima, waspada terhadap penggunaan imbuhan asing. Contoh, dilegalisir seharusnya dilegalisasi. Koordinir seharusnya koordinasi. Yang keenam, membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Contoh pasangan yang salah yaitu antara dengan. Pasangan yang benar seharusnya antara dan. Yang ketujuh, membedakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Kata umum adalah sebuah kata yang mengacu kepada suatu hal atau kelompok yang luas bidang lingkupnya. Sedangkan kata khusus adalah kata yang mengacu pada pengarahan yang khusus dan konkret. Contoh kata umum melihat, kata khususnya melotot, membelalak, melirik, mengintai. Yang kedelapan, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Contohnya isu. Berasal dari bahasa Inggris isu berarti publikasi atau perkara. Sedangkan isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar gembira yang tidak jelas asal-usulnya. Misalnya kabar angin dan desas-desus. Yang kesembilan, menggunakan dengan cermat kata bersinonim, berhomofoni, dan berhomografi. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki arti sama. Homofoni adalah kata yang mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Sedangkan homografi adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan, berbeda bunyi, dan berbeda makna. Yang terakhir, menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak mempunyai referensi berupa konsep, sedangkan kata konkret mempunyai referensi objek yang diamati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gaya bahasa dan idiom. Langsung saja, gaya bahasa atau lagam bahasa dan sering juga disebut sebagai majas adalah cara penutur mengungkapkan maksud. Banyak cara yang dipakai untuk mengungkapkan suatu maksud. Ada cara yang memakai perlambang, yaitu majas metafora, personifikasi. Ada cara yang menekankan kehalusan, yaitu majas eufemisme dan litotes, serta masih banyak lagi majas-majas yang lainnya. Lalu ada 6 faktor yang mempengaruhi tampilan gaya bahasa seseorang komunikator dalam berkomunikasi dengan mitranya, yaitu dapat dilihat yang pertama, ada cara dan media komunikasi, itu seperti lisan, tulisan, secara langsung, tidak langsung, seperti melalui media elektronik, media cetak, seperti itu. Yang kedua, ada bidang ilmu. Bidang ilmu di sini seperti filsafat, sastra, hukum, teknik, kedokteran, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada situasi. Situasi di sini seperti situasi resmi, semi resmi, atau situasi tidak resmi. Lalu yang keempat ada ruang atau konteks. Ruang atau konteks di sini seperti dalam seminar, dalam pidato, dalam ceramah, seperti kita dalam kuliah juga itu memiliki ragam bahasa yang berbeda-beda, menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya ada halayak. Halayak di sini dibedakan berdasarkan umur. Ada remaja, ada anak-anak, ada
usia dewasa. Lalu di sini ada berdasarkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, berdasarkan tingkat pendidikan dan status sosial. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan di sini untuk membangkitkan emosi, diplomasi, humor, dan untuk memberikan suatu informasi. Lalu di sini ada gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa mempersoalkan kata mana yang paling tepat dan sesuai untuk posisi-posisi tertentu dalam kalimat. Serta tepat tidaknya penggunaan kata-kata dilihat dari lapisan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Dengan kata lain, gaya bahasa ini mempersoalkan ketepatan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Lalu dalam bahasa standar atau bahasa baku dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada gaya bahasa resmi. Nah, di sini gaya bahasa resmi adalah gaya bahasa dalam bentuk yang lengkap. Gaya yang ditetapkan mempergunakan gaya bahasa ini dengan baik dan terpelihara. Pergunakan dalam kesempatan-kesempatan resmi, dalam situasi-situasi resmi. Gaya yang dipergunakan oleh orang-orang yang diharapkan. Lalu, gaya bahasa resmi ini biasanya kita jumpai pada penyampaian amanat kepresidenan, berita kenegaraan, lalu ada pada artikel-artikel yang penting, pada esai yang memuat subjek-subjek yang penting, pada pidato-pidato penting, dan situasi-situasi resmi yang menggunakan gaya bahasa yang resmi. Contohnya di sini di PowerPoint ini, contohnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga memuat gaya bahasa yang resmi. Lalu yang selanjutnya di sini ada gaya bahasa tidak resmi. Gaya bahasa tak resmi juga merupakan gaya bahasa yang dipergunakan dalam bahasa standar. Khususnya di sini kita sering menjumpai gaya bahasa tidak resmi dalam kesempatan-kesempatan yang tidak formal, dalam kesempatan yang kurang formal. Gaya bahasa ini biasanya dipergunakan dalam karya-karya tulis, dalam buku-buku pegangan, artikel bulanan, dalam perkuliahan, dan sebagainya. Singkatnya, gaya bahasa tidak resmi ini adalah gaya bahasa yang umum dan tidak formal atau gaya bahasa yang normal bagi kaum terpelajar. Dan contohnya itu terdapat di Sumpah Pemuda. Lalu gaya bahasa percakapan. Gaya bahasa percakapan di sini menggunakan pilihan katanya adalah kata-kata populer dan kata-kata percakapan. Kalau dibandingkan dengan gaya bahasa resmi dan gaya bahasa tidak resmi, gaya bahasa percakapan ini dapat diumpamakan sebagai bahasa dalam sehari-hari, bahasa percakapan. Itu berarti bahasanya masih lengkap untuk suatu kesempatan dan masih dibentuk menurut kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Tetapi kebiasaan ini agak longgar bila dibandingkan dengan kebiasaan pada gaya bahasa resmi dan tidak resmi. Contohnya itu bisa dilihat pada PowerPoint. Contohnya di sini mengambil contoh dari hasil rekaman dari sebuah diskusi dalam seminar Bahasa Indonesia pada tahun 1996 di Jakarta. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi idiom. Nah, idiom itu sendiri menurut Moelino, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari suatu unsur-unsurnya. Lalu, sedangkan menurut Babudu, idiom adalah bahasa yang teradat. Oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Walaupun dengan prinsip ekonomi bahasa, salah satu unsurnya tidak boleh dihilangkan. Setiap idiom sudah tepat sedemikian rupa sehingga para pemakai bahasa mau tidak mau harus tunduk pada aturan pemakaian bahasa idiom ini. Sebagian besar idiom yang berupa kelompok kata, misalnya gulung tikar, adu domba, muka tembok, tidak boleh dipertukarkan susunannya menjadi tikar gulung, domba andu, tembok muka, karena ketiga kelompok kata yang terakhir itu bukan idiom.
Kemudian, dapat disimpulkan dari materi ini, kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengelolaan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca, serta ide yang indah disampaikan penulis dapat disampaikan dengan baik. Di sini, kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang akan disampaikan, baik secara lisan maupun tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata-kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa diksi sama-sama ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.